Aku itu sama yang sekarang dihitung tuh aku udah 5 kali mengandung. Yang pertama itu aku keguguran, terus yang kedua alhamdulillah tuh jadi ya. Tapi itu dengan pokoknya masalah drama yang banyak banget sampai aku tuh harus bed rest berbulan-bulan. Terus yang ketiga dan keempatnya ini tuh keguguran aku lagi dan kelimanya alhamdulillah sekarang jadi dan sehat. Kalau teorinya dibilang kalau bisa di bawah 35 lah untuk hamil gitu kan. Kalau di atas 35 artinya resiko untuk terjadi suatu kehamilan dengan kelainan bawaan tuh akan lebih tinggi. Cuma kalau saya prinsipnya gini, kehamilan itu biarpun misalnya baru umur 27, 25 tahun, tetap harus dipersiapkan. Karena kehamilan itu sampai sekarang unpredictable. Pemeriksaan apa aja sih yang harus dilakukan sama pasangan yang susah untuk punya keturunan? Kalau misalnya ditanya, bisa nggak dok di program? Ini saya pengennya anak perempuan nih karena yang cowok udah ada nih kan. Jadi kalau sampai sekarang nih detik ini juga belum ada satu metode yang bisa 100% nanti nih jadi anak cewek nih ntar nih. Oh nih nanti cowok nih. Belum ada. Cuman ada sekitar 70% dipersiapkan. Oh nanti nih bisa nih. Kemungkinannya bisa jadi lebih tinggi buat cewek nih. Caranya gimana? Halo, assalamualaikum. Jadi sekarang aku bersama suami Setio. Aku sekarang lagi konsul di tempatnya Dokter Mufti. Oke. Gitu. Ya gimana? Jadi ya aku kan sudah beberapa bulan lah dok ya. Ya. Konsul di sini, tapi aku pengen jelasin dulu ke kalian sebelum aku aku menanyakan sesuatu sama dokter. Aku pengen kasih tahu kalau aku tuh kenal dokter tuh dari mana. Oh gitu, dari mana tuh sebenarnya? Jadi aku kenal dari dokter dari teman karena waktu itu aku sempet kita liburan bareng. Liburan ke Eropa bareng. Ada teman dan sahabat kita yang 8 tahun ini belum dikaruniai anak lah. Oke. Ya, mungkin dokter kenal juga namanya Feni dan Awin. Iya. Cuma kita penasaran waktu itu ya. Jadi waktu itu mereka ini selama liburan kok minum obat mulu tuh. Dan jamnya harus pas ya. Terus pas kita tanya kenapa, ternyata dia lagi program hamil sama dokter nih. Alhamdulillah tuh dok, setelah balik dari Eropa mereka hamil dan sekarang sudah melahirkan anaknya. Ya udah saya ingat tuh. Dari situ juga aku langsung nanya ke Kak Feninya kan, Kak dokternya di mana sih? Aku pengen coba juga dengan riwayat aku yang seperti ini sebelumnya. Dikasih tahu sama Kak Feni, nih nomor kliniknya, coba kamu datang aja. Nah aku langsung konsul ke dokter tahun lalu kita ya. Iya tahun lalu. Awalnya. Betul. Langsung konsul. Dan alhamdulillah sekarang sudah jalan 4 bulan. Hampir 5 bulan. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Amin. Dokter. Jadi emang kalau kemarin itu sebenarnya problemnya kenapa ya waktu Jessie datang pertama saya karena ada riwayat keguguran terus ya. Jadi aku itu kalau sama yang sekarang dihitung tuh aku udah 5 kali mengandung. Yang pertama itu aku keguguran di usia berapa bulan gitu aku udah agak lupa. Terus yang kedua alhamdulillah tuh jadi ya. Tapi itu dengan masalah drama yang banyak banget sampai aku tuh harus bed rest berbulan-bulan. Terus yang ketiga dan keempatnya ini tuh keguguran lagi dan kelimanya alhamdulillah sekarang jadi dan sehat gitu. Insya Allah ya. Iya. Jadi memang gini, apalagi kehamilan dengan riwayat obstetri. Jadi kalau kita nih di bahasa kedokterannya di ilmu kebidanan dengan kayak si Jessie kayak gini nih, kan kehamilannya panjang nih, udah berapa kali nih kan, udah 5 kali hamil, terus tapi kok yang pertama keguguran, berikutnya sempat jadi, abis itu kok keguguran lagi. Itu yang dibilang riwayat obstetrinya jelek, gak bagus, jadi punya resiko nih, jadi harus benar-benar kalau bisa nanti kalau hamil jangan sampai kejadian lagi kan gitu. Jadi kan butuh banget harus dicari penyebabnya apa. Nah itu sih. Jadi emang kalau kemarin saya lihat kan nih
problemnya apa nih sampai terjadi keguguran berulang gitu kan. Cuma kalau saya lihat nih, kalau dilihat si Jessinya aman, terus cuman dilihatnya kemungkinan karena kondisi sel telur atau si sel spermanya yang kurang premium lah kalau kita bilang ya gitu ya. Makanya kan itu lebih ke arah coba dibenerin dulu ke lifestyle gaya hidupnya dulu kan. Saya tahu banget nih kesibukannya, dua-duanya sibuk. Jadi kehamilan itu butuh banget. Kalau sekarang kan kadang orang mikirnya kalau hamil itu yang tahu si istrinya aja suruh berobat. Sementara yang bapaknya taunya katanya sehat-sehat, dia nggak bisa juga gitu. Jadi kehamilan itu butuh sel telur yang sehat, sel sperma juga harus sehat. Jadi kalau salah satu aja terganggu, nggak bisa tuh terjadi satu kehamilan yang nanti bisa survive gitu. Harus dua-duanya sehat ya. Gitu. Oke. Yang aku ingat juga pas di bulan Desember kan kita datang ke dokter, kita check up dulu nih untuk program kan. Betul. Terus ternyata ada kesalahan di akunya. Aku Apa ada tuh? pembengkakan ovarium itu. Ya. Itu jujur aku sempat stres ya. Aku takut berarti. Jadi pembengkakan di ini ada hidrosalping, ada di saluran telurnya. Benar. Tapi pas 2 minggu ke depannya lagi aku cek kesuburan telurnya, alhamdulillah kan bagus, nggak ada masalah. Karena ada pembengkakan di jalan rahim saluran jadi telurnya. susah bikin spermanya itu masuk. Benar. Jadi suka mati nanti spermanya jadinya karena ada inflamasi di sana gitu. Ya, dan dokter akhirnya kan menyarankan kita untuk tes ke laboratorium ya. Tapi karena kitanya sibuk ya. Kitanya sibuk akhirnya kita memutuskan untuk gaya hidupnya kita ubah ya. Perbaiki ya. Jadi jujur aja dok, saya tuh males banget yang namanya olahraga gitu karena kesibukan segala macam. Jadi waktu itu emang lagi sering ya udahlah ada treadmill di rumah, kita treadmill aja lah. Gitu loh, atau ya sekedar main-main bulu tangkis sedikit, itu aja sih. Sama pola makan, memang waktu itu banyak dia bikin sesuatu yang buat asupan lah ya gitu loh. Nah itu alhamdulillah sih, makanya ketika dia ngasih info aku hamil, kita senang banget dan kita memastikan datang lagi ke dokter gitu sih. Itu sih. Cuman apalagi saya pendengar kan dua-duanya sibuk nih, pasti yang namanya istirahatnya nggak ini banget karena itu paling penting banget. Istirahat itu kuncinya buat kita sehat karena tubuh kita tuh benar-benar butuh, harus ada waktu yang dia harus untuk gimana kalau handphone tuh dicas lagi gitu ya. Jadi kalau teorinya makanya kita butuh istirahat sekitar 6 sampai 8 jam. Badan kita itu emang udah disiapkan di jam 11 lah kurang lebih. Itu udah harus memang kita istirahat. Jam 11 malam. Jam 11 malam karena itu maksimal. Artinya tujuannya gini. Biar kita mendetoks lagi tuh. Jadi dengan tubuh kita, dengan kita istirahat dengan tidur, itu badan kita yang si organ-organ penting tuh kayak si ginjal, hati, itu di situ dia bekerja tuh. Jadi yang racun-racun yang ada di tubuh kita tuh nanti tuh biar besok pagi itu dikeluarin. Jadi butuh diistirahat di sana. Cuma kalau kita nggak ada istirahat tuh, itu mengganggu semua sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, hormonal kita, semua tuh. Jadi yang pernah dengar yang hormon stres, hormon kortisol itu? Kortisol, ya. Jadi itu dipacu terus tuh si kortisol itu. Makin tinggi itu hormon reproduksinya terganggu. Gimana mau hamil juga jadinya. Ya gitu sih, sebenarnya bolak-balik ke sana lagi gitu. Karena stres, gaya hidupnya berantakan, dari tadi nggak ada olahraga, nggak ada istirahatnya terganggu. Gitu. Biasanya kalau kayak gitu dari makanan pun mempengaruhi nggak sih? Pengaruh juga pasti pengaruh. Cuman dengan badan kita, misalnya gini, badan kita udah enak nih dengan istirahatnya cukup. Kita juga pasti akan buat dietnya juga jadi lebih udah secara kayaknya secara alami dia kita pemilihan makanannya juga jadi lebih logik gitu ketimbang yang tadi nih. Biasanya kalau udah, apalagi kalau malamnya tidurnya nggak beres nih, udah tuh pasti kan ada lapar tuh, makan lagi ya kayak gitu. Nah gitu tuh jadinya.
Nah dok, kemarin tuh kita berdua tuh sempat agak khawatir ya, karena kan usia kan udah 30 lewat. Nah itu seberapa besar sih pengaruh usia usia tua tuh terhadap kehamilan tuh? Itu bagus banget. Jadi memang usia ini sangat salah satu faktor resiko untuk suatu kehamilan. Makanya kalau teorinya dibilang kalau bisa di bawah 35 lah untuk hamil gitu kan. Kalau di atas 35 artinya resiko untuk terjadi suatu kehamilan dengan kelainan bawaan tuh akan lebih tinggi kan gitu. Cuman kalau saya prinsipnya gini, kehamilan itu biarpun misalnya baru umur 27, 25 tahun, tetap harus dipersiapkan. Karena kehamilan itu sampai sekarang unpredictable. Jadi nggak bisa dibilang nih, sekarang nih artinya di trimester awal, waktu trimester awal dibilang, bagus nih kehamilan, perkembangan kehamilannya sesuai misalnya. Itu nggak bisa, nanti masuk trimester 2, trimester 3, tetap harus dipantau banget. Makanya ANC itu antenatal care, artinya untuk kontrol ke dokternya itu kan makin usianya makin tinggi, makin sering nanti dia periksanya. Karena tadi tuh kehamilan susah diprediksi nih. Belum tentu sekarang bagus nantinya baik terus. Nah tadi balik lagi dengan usia misalnya udah di atas 35, 37, 38 tahun misalnya, atau yang 40 tahun. Sementara kehamilannya nggak dipersiapkan, resiko akan terjadi suatu kelainan pada si bayinya akan lebih tinggi memang. Tapi juga nggak semua artinya umur udah 40 terus hamil nanti bayinya akan selalu cacat, nggak juga. Makanya kalau yang udah kayak gitu akan lebih pemeriksaan datang ke dokternya akan harus lebih intens gitu. Apalagi sekarang kan ada pemeriksaan untuk screening untuk menilai kelainan nih bayinya ada kelainan nggak nih nanti ke depannya gitu. Ada tuh dengan pemeriksaan NIPT atau nanti dari USG awal dokternya bisa lihat misalnya masuk di usia kehamilan di 10 minggu atau enggak di 8-9 minggu tuh udah bisa kelihatan tuh NT ya. Waktu itu kan saya sempat lihat tuh NT itu nuchal translucency. Jadi di belakang lehernya tuh ada bisa diukur dengan USG kalau dia lebih dari 0,3 cm nanti cenderung nanti terjadi Down syndrome. Atau nanti dilihat lagi tuh masuk kehamilan di atas 10 minggu ada nggak nih tulang hidungnya? Kalau ada aman exclude tuh kelainan Down syndrome-nya gitu. Tapi dengan pemeriksaan NIPT yang canggih itu di usia 10 minggu darah ibunya diambil itu bisa dinilai tuh. Oh ini nanti kelainan Down syndrome nggak sampai ke waktu dia lahir. Itu karena kromosomnya langsung dilihat. Kelainan-kelainan kromosom trisomi gitu tuh bisa terdetek. Cuman problemnya memang masih mahal untuk pemeriksaannya gitu. Itu sih. Terus aku juga mau nanya. Ini dok, pemeriksaan apa aja sih yang harus dilakukan sama pasangan yang susah untuk punya keturunan? Oh benar. Jadi kalau saya boleh cerita sekarang ini orang sulit banget loh untuk hamil, pasangan dia untuk hamil. Jadi kalau tadi tanya pemeriksaan apa nih yang paling penting? Jadi gini, tadi balik lagi, yang penting dua-duanya harus diperiksa. Jadi jangan kadang kan kalau dulu orang mikirnya kalau laki-laki udah oke aja. Perempuan aja yang disalahin kan gitu kan. Itu salah banget. Jadi yang justru sekarang malah nih udah 5 tahun belakangan ini itu hampir mungkin bisa 60-70% justru problemnya di laki-laki. Jadi cuman enaknya apa? Pemeriksaan yang penting untuk pasangan nih yang sulit hamil pada laki-laki cuma satu pemeriksaannya. Analisa sperma. Tapi kalau yang perempuan tuh banyak pemeriksaannya dari yang simpel ya kalau perempuan tuh banyak tuh dari yang simpel misalnya cukup dengan pemeriksaan USG misalnya dari USG kan bisa dinilai nih kondisi si organ reproduksinya mulai rahimnya gimana nih ukurannya bentuknya terus ada yang mengganggu nggak di sana misalnya taunya ada polip kah ada miom kah tumor misalnya atau gimana juga tuh saluran telurnya. Apakah ada yang menyumbat? Tadi tuh apakah ada hidrosalping ya? Biasanya tuh ada infeksi di sana. Terus ada kista nggak gitu kan? Nah, kayak gitu. Itu yang sederhana. Belum lagi nanti dari USG bisa ngeliat nih, oh perempuannya ternyata hormonnya bagus nih. Kayak kemarin Jessica kan bagus tuh. Masa suburnya bagus. Terus artinya hormon reproduksinya nggak terganggu karena si ovulasinya tetap terjadi gitu ya.
Nah, terus jadi kalau pemeriksaan yang paling penting pada yang perempuan selain tadi itu menilai gimana kondisi alat reproduksi. Sekarang gini, paling gampang bayangin gimana sih sampai terjadi suatu kehamilan kan gitu kan? Kan karena seadanya si sel sperma sama sel telur nih, kan dia harus ketemu tuh, ya kan? Jadi namanya si organ reproduksi kan mulai dari rahim sampai si mulut rahim, terus ada liang senggama, kemudian ada vagina segala macam kan, terus ada saluran telur, ada indung telur. Proses terjadinya suatu kehamilan kan si sperma masuk nih dari rongga liang senggama, nanti masuk ke mulut rahim, dia jalan ke rahimnya, nanti ke saluran telur. Jadi itu dilihat dulu. Maka gimana untuk memeriksa itu? Pemeriksaannya dengan HSG, hysterosalpingografi. Jadi untuk melihat, oh ternyata selain tadi nih USG dulu dilihat aman, HSG lihat ada yang tersumbat nggak si saluran telurnya. Nah paling sering itu hampir 70% pasangan-pasangan yang udah pernah sempat hamil nih, punya anak satu, pas anak keduanya sulit nih, udah sampai 2 tahun kok nggak hamil-hamil, padahal dia nggak pakai KB, kok nggak hamil-hamil. Itu biasanya paling sering terjadi gangguan di saluran telur, tersumbat dia, atau kayak tadi tuh misalnya ada hidrosalping, ada infeksi di sana. Ya udah sebenarnya lebih gampang tuh ketimbang yang benar-benar belum pernah sempat hamil. Nah itu tadi kan pemeriksaannya itu. Kemudian nanti berlanjut lagi pemeriksaan kalau misalnya tambah yang lebih kompleks lagi, pemeriksaan dari hormon. Gimana nih hormon reproduksinya? Paling sering terjadi estrogen dominan. Estrogennya yang terlalu tinggi ketimbang progesteronnya. Itu biasanya terjadi pada orang-orang pernah dengar yang PCO. Polycystic ovarium. Jadi ada gambaran poli itu banyak, kistik-kistik si sel telur, jadi kecil-kecil dia. Sama yang terjadi pada si temennya tuh, si Fanny. Dia terjadi PCO juga tuh. Jadi dia nggak ada masa ovulasi, gitu-gitu tuh. Jadi gimana mau hamil kan? Untung dia waktu itu bisa hamil secara spontan kan, padahal dia mau bayi tabung kan tadinya kan. Gitu. Hampir bayi tabung. Nah itu sebenarnya pemeriksaan yang. Nah sama pertanyaannya sih ini sih dok. Bisa nggak sih stres itu mempengaruhi untuk masa subur hamil segala macam? Bisa banget. Bisa. Apalagi stresnya nih yang berkepanjangan. Tapi bukan stres yang cuman sekali muncul doang. Ini enggak, stres yang berkepanjangan. Paling sering misalnya gini. Terjadi misalnya kematian orang yang disayangin. Misalnya gitu ya, anak kah. Atau misalnya tadi tuh ada misalnya pekerjaan. Atau dari papa, mama atau keluarganya. Artinya bikin stres yang bikin dia yang berkepanjangan, nggak bisa terkendali stresnya. Itu pengaruh banget. Tadi balik lagi ke hormon reproduksi. Dengan tadi ya. Nah tadi si hormon stres itu ada namanya hormon kortisol tadi. Kalau dengan stresnya terus berkepanjangan, si kortisol ini kan terus dipicu terus tuh. Dia akan menekan hormon-hormon reproduksi. Jadi gimana mau hamil? Terus ngelolanya gimana tuh? Kelolanya udah pasti kalau misalnya udah berkepanjangan gitu kan nggak cukup dengan udah lo ikhlas aja kan susah kan. Tetap harus diobatin dulu deh. Obatin ada obatnya? Ada ya, jadi dengan pakai obat hormon deh, diperbaiki dengan obat hormonnya. Terus yang paling penting ya udah habis itu balik lagi kita harus lebih ya ikhlas lagi, lebih pasrah lagi. Tapi tetap harus dikasih obat dulu. Ikhtiar juga. Nah, doa itu semua pasti. Itu penting tuh. Kita cut lagi. Tadi kan kita periksa usia kehamilan udah masuk di 18-19 minggu ya. Jadi usia segini tuh udah paling enak nih. Maksudnya enak kan kemarin waktu trimester awal kan dokter saya mual luar biasa, nggak bisa ngapain, terus sempat yang perutnya gampang kembung lah, kalau gitu sempat diare kan, sempat dehidrasi kan, sampai demam kan. Nah jadi makanya di trimester awal itu memang, karena kan si hormon hamilnya lagi muncul nih, mulai tinggi tuh, apalagi tuh di situ ada namanya hormon HCG ya, chorionic gonadotropin, itu yang bikin mual banget segala macam. Tapi dia nanti masuk di usia 16 minggu sih puncaknya itu udah turun banget, makanya itu udah enak banget tuh badan. Nah makanya ini sekarang udah usia 18-19 minggu itu udah paling enak. Ini udah usia artinya
dengan kayak gini di mana plasenta udah lengkap, sementara si bayi juga udah lengkap tuh. Artinya tulang tengkoraknya juga mulai sempurna, organ-organnya udah lengkap semua, tinggal dia tunggu gede deh. Makanya di usia segini tuh udah boleh tuh, misalnya Baby mau moon ya. Baby moon. Baby moon. Amin. Lagi bagusnya nih kondisinya. betul. jadi bisa tuh Baby dituntut ke suami buat jalan-jalan sekarang, karena nanti udah apalagi udah masuk di atas 34 minggu itu udah nggak boleh tuh. Apalagi kalau nanti udah lahir kan minimal 3 bulan nggak bisa kemana-mana kan. Betul. Jadi sekarang dulu tuh Jadi sekarang. bisa Ya, dituntut tuh. Bapak ya. Baby moon ya. Nanti kita atur ya. Bisa diatur. Dok, aku mau nanya nih. Dok. Gimana? Ini nggak tahu mitos atau apa, Dok. Boleh. Katanya kalau misalkan hamil laki-laki, Oke. perempuannya tuh suka Oh. jadi kayak dekil yang Kayak laki-laki lehernya yang hitam, hitam, keteknya gitu. hitam, Yeah. selangkangan hitam. Sedangkan kalau misalnya hamil perempuan kayak auranya bersih gitu kan. Itu bener nggak sih, Dok? Itu sebenarnya Kayak gitu? mitos. Mitos Itu mitos. Jadi gini, kalau hitam di sini di daerah lipat paha, ketiak, Iya. lipat paha, itu sebenarnya semua kehamilan seperti itu gitu. Karena itu pengaruh dari hormon dari itu hamil itu sendiri. Cuman gini, memang kadang mitos ini kan kalau laki-laki nih kayaknya yang ibunya males dandan, katanya gitu kan. Dasteran aja Wah, di dasteran rumah aja, deh. nggak peduli gitu kan. Ini pasti cowok nih. Atau nggak ada lagi bilang kalau perutnya ke depan gini Iya, itu bener, cowok, yang perutnya, gitu kan. kalau Katanya melebar, cowok, kalau melebar katanya perempuan. cewek. Nah. Sebenarnya itu juga mitos gitu. Jadi yang benar gini, untuk gender ya, jenis kelamin laki atau perempuan, kalau misalnya udah ketahuan nih hamil nih, itu udah nggak bisa tuh di dok saya pengennya, apalagi kan yang anak yang ada pertama cowok ya, Iya. pengennya kan cewek nih biar cewek gitu kan. Bisa nggak dibikin jadi mudah-mudahan nanti jadi cewek? Udah nggak bisa tuh, kayak gitu ya. Kalau misalnya saya bantu dengan makan banyak sayur biar nanti dapat cewek, Ada misalnya nggak sih, gitu. Dok, kayak gitu, kayak program hamil? Nggak bisa. Jadi nggak udah misalnya udah hamil itu udah nggak bisa tuh. Tapi kalau misalnya ditanya bisa nggak dok diprogram, nah kan gitu bisa. Ini saya pengennya anak perempuan nih karena yang cowok udah ada nih kan. Jadi kalau sampai sekarang nih detik ini juga belum ada satu metode yang bisa 100% nanti nih jadi anak cewek nih ntar nih. Oh nih nanti cowok nih. Belum ada. Cuman ada sekitar 70% dipersiapkan. Oh nanti nih bisa nih. Kemungkinannya bisa jadi lebih tinggi buat cewek nih. Caranya gimana? Kalau mitosnya dulu kan makan ini nih sayur yang banyak biar nanti cewek. Kalau cowok banyak daging gitu. Sebenarnya kalau buat dietnya itu kurang lebih cuma 1-2% pengaruhnya. Jadi yang paling penting itu kalau untuk pemilihan gender bisa artinya 60-70% kita persiapkan. Itu justru dari persiapan untuk hamilnya. Jadi yang paling penting kalau buat anak perempuan, mau jadi anak perempuan nih, itu kalau bisa terjadinya waktu berhubungan, itu jangan dicari benar-benar di puncak masa ovulasi, puncak masa subur. Jadi jangan di situ tuh. Caranya gimana ya? Pergi ke dokter, ketahuan nih masa ovulasinya berapa lama, kan ada puncaknya. Misalnya ovulasinya bisa 7 hari. Oh nanti puncaknya di hari ketiga nih, nah, gitu kan. Jadi kalau buat anak perempuan jangan di puncaknya. Jadi di awal-awal masa ovulasi atau nanti di akhir masa ovulasi untuk intercourse-nya, artinya untuk berhubungan badannya. Nah terus selain itu juga yang paling penting kalau buat jadi anak perempuan itu kan di liang senggama itu kan ada pH di sana, keasaman ya. Jadi kalau mau buat anak yang perempuan, kalau bisa tuh pH-nya tuh pH-nya yang asam. Jadi pH asam itu kan harusnya 7,2an ya. Di bawah 8 gitu kan. Nah, gimana caranya nih biar pH-nya asam. Jadi biar karena gini yang menentukan laki perempuan itu adalah si sperma laki-laki. Si laki-lakinya. Laki-lakinya. Jadi nih ada nih saya kasih curhat, kasihan tuh ada pasien saya. Sekarang jadi program hamil dia sama saya. Artinya gara-gara dia padahal dia anaknya udah 2 cewek, cuman dua-duanya karena belum dapat cowok. Kepingin. Suaminya nuntut, keluarganya nuntut. Jadi dikawinin lagi deh si suaminya. Sama yang lain dok. Sama yang lain. Jadi isinya 2 ada.
Iya, Oh, gitu. sampai seperti itu. Oh, ada kayak gitu dok ya. Mungkin Sampai- penerus ya dok ya. Dia datang curhat gitu kan, ya kasihan juga saya jadinya gitu. Sampai sekarang, dok, saya mau hamil lagi, Pengen bisa yang nggak cowok pengen gitu cowok gitu kan? Saya bilang nggak ada yang bisa 100%, tapi kita usahakan gitu kan. Ya sekarang dia di madu jadinya, dan dia terima itu ya gimana ya gitu. Keluarganya nuntut terus gitu kan. Padahal belum tentu juga. Iya. Padahal tadi balik lagi, sementara yang menentukan laki perempuan tuh kita pak. Si cowok Yang ya. cowoknya dari spermanya. Nah jadi tadi tuh untuk pH-nya biar jadi asam, gimana caranya? Nah caranya gini, waktu berhubungan jangan pakai foreplay. langsung tancap gas. Oh, Gitu. Terus kalau perlu Itu sih untuk pH-nya biar asam. biar asam ya. Biar terus kalau perlu ibunya nggak perlu pakai orgasme. Oh sebentar, saya mengingat dulu dok ya. Gitu ya. Juga ya waktu itu. Teorinya gitu. Tapi kalau mau jadi anak laki-laki, gimana kondisinya kan harus basah. Ah. pH-nya harus tinggi. Gimana caranya? Foreplaynya yang lama. Kalau perlu ibunya orgasme dulu udah 3-4 kali. Oh baru gitu. Baru habis itu bapaknya ejakulasi. Ejakulasi gitu dok. Nanti kita kemungkinan tahu apa lah ya, Bismillah ya. Cewek ya. Amin. Amin Amin. biar sepasang. Jadi kayak gitu. Jadi emang nggak ada yang bisa 100% nih. Artinya sekarang ini ya buat oh nanti ini bisa nih. Biarpun di bayi tabung nih, misalnya bayi tabung nih. Oh nanti 100% nih anak bapak laki-laki nih. Kan pernah ada kejadian tuh yang di Surabaya. Iya. Dituntut kan jadinya dokternya yakin banget nanti ini anaknya laki nih. Ternyata kan perempuan juga gitu. Jadi nggak ada yang 100%. Apalagi? Paling ini para netizen kalau misalnya ada mau bertanya Boleh, silakan boleh. di kolom komentar apa yang kalian keluhkan Betul, gitu. Jadi betul, tinggal komen aja, nanti siapa tahu di next Iya. episode ya dok ya kita bisa Boleh, baca-baca bisa ini tanya keluhan apa gitu. kalian gitu pengen tanya apa nanti kita bakal sampaikan ke dokter Mufti. Nah, tapi yang paling penting gini, kehamilan Mm-mm. harus dipersiapkan. Iya. Kenapa harus dipersiapkan? Karena ada resiko di sana. Resiko baik buat si ibu, resiko buat si janin yang dikandung si ibunya. Resiko si ibunya apa nih? Kenapa si kehamilan itu harus dipersiapkan? Resikonya pertama, bisa sampai terjadi kematian pada si ibu. Bisa kan? Misalnya dia terjadi perdarahan, kan banyak tuh kasus-kasus ibu hamil melahirkan bisa perdarahan. Nah, karena ada resiko di sana. Itu resiko si ibunya, resiko itu yang paling buruknya ya, bisa terjadi kematian pada si ibunya. Resiko pada si bayinya apa? Itu cacat bawaan lah, sampai yang terbukti juga terjadi kematian buat si janinnya. Jadi kalau saya selalu bikin edukasi bahwa kalau cerita tentang kehamilan, kalau namanya mau hamil, baik itu jangan mikir karena umurnya masih muda pasti nanti hasil hamilnya bagus. Enggak, tetap kehamilan itu harus dipersiapkan karena dia punya resiko tadi. Dan persiapannya kan juga bukan persiapan dari kayak kesehatan si ibunya aja nanti buat janinnya juga, kesehatan buat finansialnya juga. Iya. Kan itu penting juga, makanya itu harus persiapan. Jadi emang datang ke dokter, bukan datang ke dokter, dok saya sudah positif, jangan gitu. Jadi datang ke dokter, dok saya mau 3 bulan ke depan saya mau hamil, atau 6 bulan ke depan saya mau hamil. Apalagi misalnya, dok kalau bisa nggak ya dok ya anak yang berikutnya cewek misalnya. Bisa nggak dok dipersiapkan? Ya kita coba ikhtiar kan itu. Nah gitu. Jadi kalau bisa kehamilan itu harus dipersiapkan. Jadi Gitu. mental juga kan dok. Wah, itu paling penting mental. Pernah dengar baby blues? Iya. Itu. Saya pernah punya pasien tuh sampai bayinya dia nggak mau susuin. Sampai dia Temen aku juga ada dok yang kayak gitu. Yang baby blues kayak gitu. Baby Akhirnya dia blues. kuliah lagi buat Iya. nggak ketemu sama sama bayinya. bayinya. Sampai seperti itu. Jadi mental tuh penting banget. Makanya harus benar-benar pasangan itu bukan si istrinya aja, makanya dua-duanya. Yang bapaknya kan tadi kan kehamilan itu kan nggak cuma tiba-tiba langsung melahirkan. 9 bulan lebih finansialnya dipersiapkan. Memang sih ada BPJS misalnya. Tapi kan nggak cuma itu. Nanti dia buat susunya nanti kalau dia udah gede, buat sekolahnya kan itu juga harus di planning gitu. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. dokter Oke. untuk waktunya. Saya juga terima kasih nih. Iya.
Ada pesan-pesan lagi mungkin? Udah sih cukup sih ya? dok. Oke, terima kasih. Thank you dok. Oke.